Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih membahas surat Al-Mutaffifin. Jadi latar belakang turunnya surat Al-Mutaffifin itu mengisahkan tentang umat Nabi Syuaib. Ya, umat Nabi Syuaib itu umat yang berbuat curang, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi meteran. Kemarin sudah saya sampaikan sampai pada ayat yang ke-10. Sekarang mari kita melanjutkan surat Al-Mutaffifin, yaitu ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina yaitu orang-orang, yukadzibuna yang mereka itu mendustakan, biyaumiddin pada hari pembalasan, yakni hari kiamat. Saya ulangi lagi mufradatnya, alladzina yaitu orang-orang, yukadzibuna yang mendustakan, kadzaba itu mendustakan ya. Biyaumiddin, yaumun itu hari, ad-din hari pembalasan. Mengapa mereka itu berbuat curang? Mereka itu mengapa selalu mengurangi timbangan takaran? Satu, karena mereka itu tidak yakin adanya hari pembalasan. Hari kiamat itu tidak diyakini. Mereka yakin bahwasanya hidup di dunia ini adalah satu-satunya kehidupan. Sesudah mati mereka sudah tidak ada pertanggungjawaban. Jadi mereka itu tidak yakin adanya hari kiamat. Mereka tidak yakin adanya hari sesudah mereka itu dimatikan di dunia. Kemarin sudah saya terangkan anak-anak ketika kamu kelas 8. Alam yang dijalani manusia, satu adalah alam arwah, alam ruh. Di ruh sana ditempatkan miliatan triliunan roh. Roh ini sudah bersumpah di hadapan Allah Ta'ala, alastu birabbikum, qalu bala syahid. Ketika Allah Ta'ala bertanya pada roh itu, apakah kamu tidak yakin aku ini Tuhan? Triliunan roh itu mengatakan, inggih ya Allah, ya. Panjenengan menika Tuhan kula. Jadi ketika manusia itu masih belum
dimasukkan roh itu ke dalam rahim ibu, roh ini sudah bertauhid la ilaha illallah. Kemudian roh itu dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam rahim ibu. Kemudian oleh Allah dilahirkan ke alam dunia. Jadi alam arwah, kemudian alam dunia. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan orang itu di dunia. Dan di dunia inilah tempat amal, yang nanti semua amal manusia itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mulai orang itu balik, anak itu balik, sampai orang itu tua meninggal dunia, seluruh amalnya sudah dibukukan oleh Allah Ta'ala dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian orang itu meninggal dunia, jadi bapak-bapak kita, mbah-mbah kita yang sekarang meninggal dunia, mereka itu hidup di sebuah alam yang namanya alam barzakh, alam kekosongan, alam penantian. Mereka-mereka yang ketika hidup di dunia berbuat baik, mereka ditidurkan oleh Allah di tempat yang indah, dan mimpi-mimpi yang indah, keindahan mimpinya itu besok adalah tempat tinggalnya. Tetapi orang yang berbuat jahat di dunia, mereka diletakkan di sebuah tempat yang berbatuan, yang di bawahnya itu merupakan sumber api, nirun, sumber api. Jadi mereka sebelum merasakan azab yang sesungguhnya, di alam barzakh itu sudah merasakan siksaan Allah Ta'ala. Ini alam barzakh, anak-anak. Kemudian berikutnya adalah alam akhirat. Di sanalah mereka hidup selama-lamanya. Di sanalah semua amal manusia itu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan seadil-adilnya. Ya. Dan mereka yang tidak yakin tentang adanya hari kiamat, hari pembalasan, seperti umatnya Nabi Syuaib, mereka berbuat menuruti hawa nafsunya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, wong-wong sing padha ngorohno biyaumiddin, pada hari pembalasan. Tidak yakin adanya hari kiamat, tidak yakin adanya hidup yang abadi. Kata mereka, sesudah hidup di dunia sudah selesai semuanya, sudah tamat semuanya. Tidak begitu, anak. Yang mati itu adalah raganya, tetapi rohnya tetap hidup abadi dan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di sana di alam barzakh. Inilah anak-anak ya, umat Nabi Syuaib. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mukhtalin asim. Dilanjutkan surat yang ke-12. Dan tidak ada yang mendustakan, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas.
Jadi mereka itu sudah melampaui batas, tidak mengikuti dari wahyu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Shu'aib. Mereka sudah berpikir melampaui batas, tidak meyakini terhadap adanya hari pembalasan. Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Idza apabila talayatlu tutla dibacakan, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Jadi ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada nabinya itu dianggap dongeng-dongeng, dianggap sesuatu yang dikhayal-khayalkan, dianggap sesuatu yang dibuat-buat oleh Nabi. Padahal itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala, petunjuk hidup dari Allah Ta'ala. Ada kalanya berupa suhuf, lembaran-lembaran yang diabadikan oleh Allah Ta'ala. Seperti Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah Ta'ala ketika bersama istrinya mau ke Madian, ke Fir'aun. Allah Ta'ala mewujudkan malaikat Jibril berupa api. Api ini dapat berbicara dan ditulis dalam suhuf, lembaran. Itu adalah wahyu Allah Ta'ala. Dan oleh orang-orang yang mendustakan agama, itu dianggap sebuah dongeng. Jadi dongeng itu apa nak? Dongeng itu adalah cerita yang dikhayal-khayalkan. Sebenarnya tidak ada, tetapi dianggap ada. Tetapi wahyu Allah Ta'ala itu dari Allah Ta'ala, menjelaskan hakul yakin adanya. Sekarang belum bisa merasakan, tetapi nanti tunggu saatnya. Akan tiba waktunya bagi orang-orang yang durhaka, yukadzibu biyaumiddin, akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang yang beriman, mereka itu akan mendapat jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Jannatul Firdaus, surga Firdaus, surga yang Allah Ta'ala membuat tingkatan surga bermacam-macam. Satu tingkatan surga itu jauhnya seperti kita memandang langit biru. Di sana surga Naim, di sini surga Firdaus. Orang yang memandang ke bawahnya lah, di sana lah di atas surga yang luasnya bumi ditambah berapa kali bumi oleh Allah. Tetapi umat Nabi Shu'aib itu mendustakan semuanya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza apabila tutla dibacakan ayatuna, ayat-ayat kami, firman-firman Allah. Qala, mereka itu berkata, asatirul awwalin, itu hanyalah dongeng-dongeng belaka, cerita-cerita bohong
cerita-cerita orang yang terdahulu yang membuat cerita dipandang seperti ini. Padahal ini adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Syuaib. Karena tidak percaya adanya badal itu, mereka mendustakan. Alladzi yukadzibu biyaumiddin. Orang-orang itu yukadzibu mendustakan biyaumiddin, hari pembalasan. Mereka memandang setelah hidup di dunia tamat sudah, tidak ada kehidupan lagi. Padahal masih ada kehidupan yang dijalani oleh manusia. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaktubun. Dan tidak ada sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Artinya apa? Dengan kesenangan dunia mereka melampaui batas, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi meteran. Otomatis mereka itu akan memperoleh untung yang besar. Dengan keuntungan yang besar ini, mereka tertutupilah hati mereka dari kebenaran. Dan karenanya tidak yakin terhadap hari pembalasan, apalagi ayat-ayat Allah dipandang dongeng-dongeng belaka. Inilah yang semakin teguh, semakin kokoh di dalam menjalankan pelanggaran-pelanggaran urusan terhadap sesama manusia, yaitu perdagangan. Kala innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan. Artinya mereka itu sudah dikunci pintu hatinya, sudah tidak ditunjukkan pada jalan kebenaran, sudah tidak dibimbing oleh Allah Ta'ala kepada jalan menuju ke surga, tidak. Tetapi kesemua dari umat Nabi Syuaib itu ditunjukkan ke jalan ke neraka. Lah umat Nabi Syuaib ini sebagai contoh. Apakah tidak ada umat Nabi Muhammad semacam ini? Jelasnya banyak. Jelasnya masih ada. Karena apa? Manusia tidak lepas dari nafsu serakah. Manusia tidak lepas dari nafsu bahimiyah kebinatangan. Ingin menguasai segala-galanya. Ada. Makanya dengan adanya umat Nabi Muhammad semacam ini, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad memuat kisah perjalanan hidup Nabi, umat Nabi Syuaib. Berarti ada peringatan dan ada, sungguh ada. Sehingga tidak menyalahkan Allah, semua itu sudah lengkap. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa innahum lasalul jahim. Summa, kemudian innahum, mereka itu lasalul jahim,
akan dimasukkan dalam neraka jahim. Jelas Allah Ta'ala sudah memberikan kejelasan, summa innahum lasolul jahim. Kemudian mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Diakhiri oleh Allah Ta'ala satu kalimat yang tidak enak. Summa kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Ini bahasa Allah Ta'ala yang sudah tidak enak diberikan kepada mereka karena mendustakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah di sana, siapa yang diminta pertolongan? Kalau sudah di sana, orang tua sudah tidak mampu untuk menolong. Kita bertanggung jawab masing-masing dari apa yang kita perbuat masing-masing. Anak-anak, oleh karena itu, maka jangan sampai kita ini tertipu dengan kesenangan dunia, sehingga kita mendustakan agama yang nanti dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka jahim. Naudzubillah. Anak-anak, sekarang dari surat dulu, yakni surat ini Al-Mutaffifin, dari ayat 1 sampai ayat akhir. Tolong dihafalkan. Besok akan suruh maju satu persatu bersama terjemahan. Semua wajib bisa. Pak Amdi akan marah, apalagi di kelas 9. Ayo perhatikan Pak Amdi ngajar di kelas 9. Sering kali Pak Amdi marah. Tidak ada waktu-waktu yang tidak marah, terus marah. Mengapa? Karena saya tuntut kamu itu bisa. Tidak pernah saya tidak marah itu, apalagi di kelas kemarin. Sering kali yang namanya penggaris rembuk semua. Anak-anak saya perlakukan semacam itu. Kalau apa yang saya perintahkan tidak dilakukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.